Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosi Fatrianti dari Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Salah satu upaya perangkat daerah dalam mempermudah untuk penyampaian data yaitu melalui sebuah inovasi. Nah, inovasi tentunya dirancang untuk meningkatkan kinerja sehingga sebuah perangkat daerah dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan mudah. Nah, kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber yang tentunya sangat inspiratif bagi kita semua dan sangat smart dalam inovasi. Beliau adalah Ibu Rodia SKM MM, ASN Inovatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim. Nah, judul inovasinya adalah SIP Regen. Nah, SIP Regen inovasi seperti apa? Nah, ikuti perbincangan kami dengan narasumber kami. Oke, langsung saja kita sapa. Selamat datang Ibu Rodia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yosi. Oke, sehat ya Bu tentunya? Alhamdulillah, sehat. Baik. Nah, ini tadi ini adalah inovasi ya Bu ya, satu inovasi yang telah Ibu rancang bersama tim efektifnya tentunya ya. Betul. Oke. Nah, ini adalah inovasi di bidang tata kelola pemerintahan ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa inovasinya SIP Regen. Nah, bisa disampaikan kepada sahabat inovasi, ini inovasi SIP Regen itu apa dan apa yang menjadi latar belakang munculnya ide untuk membuat inovasi ini? Baik, terima kasih Mbak Yosi. SIP Regen itu adalah salah satu inovasi yang kami rancang bersama tim efektif Mbak Yosi. Jadi sistem informasi pembangunan responsif gender untuk perempuan berdaya. Adapun yang melatar belakangi rancangan ini adalah angka indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Muara Enim itu masih rendah di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau dari urutan kita terendah ke-6 untuk angka indeks pemberdayaan gender. Jadi begitu juga dengan indeks pembangunan gender. Jadi indeks pembangunan gender juga masih rendah di Provinsi Sumatera Selatan untuk Kabupaten Muara Enim. Jadi hal-hal ini salah satunya yang melatari untuk kami merancang aksi perubahan ini. Selain itu juga implementasi pengarusutamaan gender yang sudah dilakukan oleh perangkat daerah ini selama ini diinput secara manual, kemudian juga kurang terarsip secara digital. Jadi harapan kami ke depan implementasi pengarusutamaan gender dari perangkat daerah itu kita olah secara digital. Nah, itu tadi latar belakangnya ya Bu ya. Nah, kalau tujuan dan sasaran dari inovasi ini sendiri siapa Bu? Baik. Untuk tujuan dari inovasi ini tentunya kita akan memberikan informasi terkait dengan pembangunan responsif gender di Kabupaten Muara Enim. Sementara yang menjadi sasaran adalah seluruh perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim. Karena kita tahu bahwa seluruh perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim tentunya melakukan program kegiatan, dan program kegiatan itu kita berharap yang dirancang responsif gender. Oke, jadi ini adalah satu aplikasi yang dirancang untuk OPD sebagai usernya ya Bu ya. Jadi sehingga mereka untuk mengirimkan data tidak perlu lagi secara manual, sudah bisa dilakukan melalui aplikasi. Iya, betul. Seperti sekali, itu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini Ibu, ini kan suatu aplikasi, tentu saja Ibu mungkin selama tim efektif itu juga mungkin selain dari teman-teman yang di kantor itu ya, tim-tim yang di kantor, ada juga yang melibatkan dari luar. Siapa saja? Betul sekali. Jadi tim efektif kita itu terdiri dari staf dan fungsional di Dinas PPPA Kabupaten Muara Enim ditambah dengan tim IT. Jadi tim IT kita berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim. Jadi Dinas Kominfo membantu dalam hal penyediaan tenaga analis untuk aplikasi. Iya, tenaga IT-nya tentunya Bu ya, yang memang IT. ahli di bidangnya. Iya. Oke, baik. Jadi memang ini aplikasi dirancang sedemikian rupa supaya bisa mempermudah pekerjaan kita ya Bu tentunya. Betul. Oke, nah ini Ibu sahabat inovasi pasti penasaran. Ini aplikasinya, proses pengaplikasiannya seperti apa? Nah, boleh diceritakan? Boleh.
Jadi aplikasi SIPRegen ini sebenarnya bisa diakses, sudah bisa diakses melalui domain link sipregen.morenim.go.id. Jadi di situ nanti semua perangkat daerah akan diberikan password dan username untuk menginput data-data tersebut. Karena domain ini sudah masuk ke webnya morenimkap.go.id. Oke. Nah, jadi ini prosesnya mungkin dari mereka memasukkan user dulu ya, Bu ya. Setelah itu apa lagi yang mereka lakukan? Jadi setelah mereka mengakses link yang SIPRegen, nanti mereka tinggal memasukkan password dan ID yang kita berikan. Di situ mereka mulai bisa menginput data-data implementasi pengaruh kesamaan gender yang telah dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi data-data tersebut bisa meliputi data gender analysis pathway, kemudian gender budget statement, kemudian SK focal point dari perangkat daerah tersebut, termasuk output kegiatan yang mereka lakukan yang sudah dinyatakan sebagai kegiatan yang responsif gender. Jadi demikian. Oke, jadi banyak sekali ya yang mereka ini sistemnya upload atau mereka menuliskan kembali? Jadi mereka ada dua jadi bisa menuliskan kembali dan mengupload terutama untuk gender budget statement itu harus diupload nanti, bahwa itu pertanda bahwa pernyataan dari perangkat daerah bahwa benar-benar kegiatan ini adalah kegiatan yang responsif gender gitu. Oke, jadi ini ada dua ya, ada yang mereka langsung mengklik-klik sendiri, misalnya kayak program yang mendukung responsif gender, sama juga dengan mereka mengupload sendiri yang seperti pom-pom GBAP sama GPS. Oke, jadi sangat jadi ada dua ya yang harus dilakukan oleh mungkin di sini yang bisa mengaksesnya siapa aja, Bu, usernya? Jadi untuk user yang bisa mengakses ini nanti kita latih dulu nanti operator. Jadi operator dari masing-masing perangkat daerah itu bisa mereka untuk menginput data, kemudian dari kepala bidang yang memidang termasuk juga ketua focal point dari masing-masing perangkat daerah. Jadi dia bisa melihat Windows-nya gitu yang sudah di-upload oleh teman-teman operator gitu. Oke, jadi memang ada beberapa user ya yang diberikan hak akses untuk melakukan aplikasi ini ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini ya, Bu, aplikasi ini kan tentunya diharapkan sangat membantu sekali bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Muara Enim agar data yang sudah disampaikan yang akan disampaikan itu cepat diterima oleh dan juga cukup aman kan datanya, Ibu ya? Insya Allah aman. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana respon para OPD-nya? Baik, untuk sebenarnya untuk yang publikasi dari aplikasi ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah kita mendapat tanggapan yang cukup baik dari perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim dan mereka merasa ini merupakan salah satu sumber informasi terkait pembangunan responsif gender di Kabupaten Muara Enim, karena selama ini data-data yang mereka olah terkait implementasi pengaruh kesamaan gender itu hanya sekedar data, tidak bisa ditampilkan dalam bentuk informasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, mungkin dengan adanya digital ini kan data-data mereka kan bisa terekam ya, Bu ya, dan mungkin arahnya nanti bisa juga langsung untuk monitoring dan evaluasi seperti itu, Bu. Iya, benar sekali Mbak Yosi. Jadi selain data-data informasi itu bisa tampil secara mudah diakses oleh masyarakat, akhirnya otomatis semua baik perangkat daerah maupun masyarakat kan bisa mengevaluasi sejauh mana sih pembangunan responsif gender di Kabupaten Muara Enim. Bagaimana, apakah semua pembangunan itu bisa diakses, bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh penduduk Kabupaten Muara Enim. Jadi sangat mudah sekali kita mendapatkan informasi ini ya, Bu ya, apalagi sudah sampai kita harus monitoring dan mengevaluasi. Nah, sampai sejauh ini Ibu, aplikasi ini atau inovasi ini adakah hambatan atau tantangan yang ditemukan baik dalam membuat inovasinya maupun pengaplikasiannya?
Baik, yang tantangan yang kami rasakan selama ini terkait dengan pembuatan aplikasi, karena memang ini merupakan suatu hal yang baru bagi Kabupaten Muara Enim. Di sini juga kami belum mendapatkan di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan terkait penyajian informasi responsif gender ini. Jadi di sini kami bersama tim IT bagaimana menerjemahkan apa sih yang diinginkan dari masyarakat terkait informasi pengaruh utamaan gender di Kabupaten Muara Enim. Di situ yang menjadi tantangan kami gitu. Oke. Jadi memang membuat inovasi itu tidak segampang yang kita pikirkan ya Bu. Ternyata kita harus juga melakukan mungkin FGD ya Bu. Bagaimana ini supaya aplikasi ini benar-benar bermanfaat bagi OPD gitunya, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan tentunya, dan juga mitra ya seperti OPD-OPD lain. Nah, memang inovasi itu nggak langsung instan jadi ya Bu. Pasti apalagi kita mau menerjemahkan apa yang kita inginkan, apa yang masalah apa yang kita mau selesaikan, kan tentu saja kita banyak berkomunikasi terutama kepada tenaga IT-nya tentunya. Oke, baik. Dan sampai sejauh ini masalah tersebut bisa teratasi tentunya. Alhamdulillah bisa teratasi. Oke, bekerja sama tim tentunya Bu ya. Oke, baik. Nah, ini rencana kedepannya Ibu tentu saja kan banyak sekali ini. Aduh, kayaknya masih kurang ini inovasinya. Maunya seperti kedepannya mau lebih dikembangkan lagi. Nah, ini rencananya seperti apa Bu? Benar sekali. Ya, kami merasakan aplikasi ini memang perlu perbaikan terus-menerus ya. Jadi kita tidak stop sampai di sini. Jadi mungkin beberapa hal ke depan kami berharap aplikasi ini bisa diterapkan sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa. Jadi untuk pertama kita skupnya baru Kabupaten Muara Enim, selanjutnya kita berharap bisa diterapkan di situ di tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Nah, tentu saja Ibu ini kan baru di Muara Enim. Kabupaten juga belum melakukan ya, kabupaten lain. Nah, diharapkan kita tidak hanya Kabupaten Muara Enim ya yang melakukan, tapi juga direplikasi oleh kabupaten lain, karena ini tentunya sangat mempermudah dan pekerjaan kita dan meningkatkan kinerja kita juga tentunya Bu ya. Oke, baik. Nah, Ibu, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini ya, tentunya ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasinya. Baik. Saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh tim efektif terutama yang telah merancang aplikasi ini sampai selesai aplikasi ini, dan saya juga berharap nanti tidak berhenti sampai di sini dan untuk pengembangan selanjutnya bisa lebih informatif lagi. Jadi data-data kita olah juga lebih tersaji secara baik gitu ya ke depannya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap aksi perubahan SIPREGEN untuk Pandai. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Muara Enim, Bapak Usmarwi Kapah, PhD, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Bapak Leone Basuki, kepada Sekda Kabupaten Muara Enim, Bapak Insinyur Julius MSI, kemudian kepada mentor saya, jadi Kepala Dinas DP3A Kabupaten Muara Enim, Pipi Mariani. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Bandiklat BPSDM Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan ruang kepada kami untuk menciptakan inovasi ini, yaitu kepada Ibu Hajah Tarbiyah SPDMM beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional di BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada coach saya, jadi Bu Salamah SHMSI yang telah membimbing sampai akhirnya aksi perubahan ini selesai dilaksanakan. Begitu juga yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada tim efektif tentunya, karena berkat kerja bersama akhirnya aplikasi ini bisa terselesaikan. Dan tersedia tentunya ya Bu, sehingga dapat dimanfaatkan. Oke, Ibu Rodia, sepertinya perbincangan kita harus diakhiri. Mungkin di lain waktu ya kita akan berbincang-bincang lagi tentang inovasi yang lain yang tentunya dapat menginspirasi para sahabat inovasi di rumah. Kami tunggu kehadirannya di podcast kami One Day One Innovation tentunya. Terima kasih. Oke, baik.
Baik sahabat inovasi, itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang tentunya sangat inovatif ya. Nah, banyak sekali tentunya inovasi-inovasi yang bisa kita ciptakan, terutama kita harus juga peka terhadap lingkungan kita karena berbagai masalah di lingkungan kita tentunya akan menjadi inspirasi bagi kita untuk berinovasi. Nah, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.